Maaf tadi agak terlambat ya karena ada asesmen akreditasi ya, jadi ikut sebentar lah. Gitu. Kita lanjutkan dengan konteks manajemen proyek, gitu ya. Oke. Jadi fase dan kelihatan ya materinya ya. Iya Pak, terlihat Pak. Terlihat Pak. Kita lanjutkan dengan fase dan siklus proyek ya. Ini sudah kemarin. Kemudian stakeholder proyek ya, dan pengaruh organisasi, gitu ya. Jadi pada hakikatnya ya, proyek itu kan merupakan bagian ya dari aktivitas sebuah organisasi ya, seperti perusahaan maupun yang lain-lain ya. Sehingga kondisi ataupun manajemen perusahaan itu akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan atau pengelolaan sebuah proyek. Nah, beberapa hal yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan proyek itu diantaranya seperti misalnya sistem organisasinya, ya, menganut model CV, apa PT, ya, ataukah koperasi, ya, ataupun badan hukum yang lain itu kan pasti akan mempengaruhi bagaimana proyek itu berjalan. Yang kedua adalah dari budaya organisasi, kultur, ya, organisasi, ya. Jadi bagaimana kultur organisasi itu? Ya, apakah di dalamnya orang-orang yang memang semangat ya di dalam bekerja gitu ya, atau orang-orang yang santun di dalam bekerja, atau orang-orang yang kurang semangat. Nah, itu tentu akan berpengaruh ya terhadap penyelenggaraan proyek ya, baik dari sisi kecepatannya ya, kualitasnya dan lain-lain. Kemudian dari struktur organisasi ya, kalau kita bicara struktur ya, ada perusahaan yang besar itu tentu strukturnya lebih gemuk ya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN ya, nah itu strukturnya besar ya, ada direktur, wakil direktur, ada presiden direktur ya, ada ketua divisi, nah itu tentu juga akan mempengaruhi bagaimana proyek kemudian itu berjalan. Ya, ada vice presiden, ya, ada GM, ada manajernya. Dan juga manajemen dan gaya kepemimpinan. Gitu. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana proyek itu berjalan. Kalau leadernya, ya, itu sangat antusias, ya, selalu fair ya dengan proyek yang berjalan, selalu mengecek, memberikan respon, memberikan dukungan. Nah itu tentu proyek itu akan kurang komitmen, kurang semangat ya. Tentu proyek itu juga akan membuat menjadi kurang cermat dan seterusnya. Kemudian dari sisi manajemen proyek dan organisasi yang tidak berbasis manajemen proyek ya, non project. Nah, model bisnisnya itu ya ada sumber pendananya itu ya memang melalui dominan ke aktivitas proyek dibandingkan dengan rutinitasnya. Ya, kalau misalnya seperti sekolah gitu kan rutin ya. Jadi sudah apa namanya? Bukan berbasis manajemen proyek ya, karena sudah rutin ini aktivitasnya setiap bulan juga, misalnya siswa itu membayar UKT atau SPP ya, nah itu kan sudah rutin. Tapi kalau berbasis proyek itu ya seluruh aktivitas itu semua didapatkan dari proyek-proyek yang berjalan. Jadi ya, terutama perusahaan-perusahaan seperti kontraktor ya, kemudian manajemen proyek karena keuangannya didapatkan secara sebagian besar dari kegiatan proyek gitu ya. Oke. Kemudian mana tadi ya ini? Contoh seperti perusahaan kontraktor bangunan ya. Kemudian konsultan sistem informasi, implementator teknologi informasi, instalasi jaringan dan seterusnya. Ya. Sementara itu perusahaan lain seperti bank, ya,
manufaktur, ya distribusi dan retail, keuangan, telekomunikasi, ya itu termasuk ke dalam perusahaan yang tidak berbasis proyek, karena di dalam kesehatan ya melainkan hanya beberapa hal saja, gitu ya. Kenapa hal ini penting? Karena menyangkut beberapa hal, ya misalnya terkait dengan alokasi SDM. Kalau perusahaan berbasis rutin kan jelas nih SDM-nya ya, berapa ya, itu sudah jelas ya, sehingga keuangannya pasti akan konsisten ya, tidak akan ada perubahan. Tapi kalau perusahaan berbasis project ya berarti SDM-nya itu harus disesuaikan, gitu ya. Ya karena kadang-kadang SDM itu di satu waktu butuh ya kekurangan, gitu ya. Di sisi yang lain SDM itu kelebihan, ya sehingga mubazir ya dan sulit untuk memberdayakan. Nah itu kan berarti harus membutuhkan pengaturan yang cermat ya dalam kondisi perusahaan-perusahaan yang berbasis manajemen proyek itu. Kemudian dari budaya organisasi ya, nah itu juga akan mempengaruhi ya, terutama yang terkait dengan perilaku manusia yang ada di dalamnya. Nah, budaya organisasi itu dipengaruhi oleh apa? Oleh value, oleh nilai. Nilai itu ya seperti Jos itu ya, jujur, orisinil, santun, ya semangat dan santun ya, itu nilai, gitu ya. Nilai itu artinya kan hal-hal positif ya, sifat-sifat positif ya, yang menjadi kebiasaan di dalam organisasi itu. Ada norma-norma itu berarti lebih ketat. Ya, hasilnya itu lebih jelas dibandingkan dengan nilai mungkin sanksinya kurang kelihatan. Tapi kalau norma ya orang melakukan tindakan yang tidak sopan misalnya ya, mahasiswa misalnya mengucapkan kata kotor, ya itu berarti melanggar norma ya, karena sanksinya apa? Sanksinya lebih ya, mungkin nanti akan diberikan SP1 ya, atau diberikan apa? Ya. Ada lagi norma hukum. Ya, norma hukum ya lebih ketat lagi sanksinya begitu. Dan keinginan yang telah tertanam di dalam para pelaku organisasi. Ya, maka perlu untuk mempelajari budaya setiap perusahaan, ya di mana manajemen proyek itu akan dilakukan agar dapat diperhatikan sungguh-sungguh karakteristik ya, stakeholder yang terkait dengan proyek. Ya. Kemudian juga dari struktur organisasi, ya, mesin organisasi itu juga digerakkan dengan menggunakan struktur organisasi yang berlaku. Setiap organisasi memiliki strukturnya yang unik, di mana berkisar antara dua ya ekstrim. Ada organisasi yang berbasis struktur fungsional, ada organisasi yang struktur berbasis project, gitu ya. Fungsional tadi ya seperti tadi, perusahaan yang tidak berbasis manajemen proyek, gitu ya, di mana anggota proyek ini operasional, sementara penjualan ya, dan lain-lain. Ya, kebanyakan organisasi tradisional masih menggunakan pendekatan konvensional ini. Mengelola proyek dalam organisasi dan struktur ini akan cukup sulit ya, komen dan kontrol. Ya. Oke, saya lanjutkan ya untuk materi berikutnya. Ya. Oke. Kelihatan yang proses dalam manajemen proyek, kelihatan ya? Teman-teman? Terlihat, Pak. Oke. Nah, oke, proses dalam manajemen proyek ya. Nah, di sini ada proses pada proyek, kelompok proses, interaksi antar proses, dan keterkaitan antar aktivitas proyek ya. Nah, proses pada proyek itu ya, itu memang lazim ya, karena proyek itu kan dibentuk dari sejumlah proses ya. Apa itu proses? Sebuah rangkaian aktivitas yang membawa hasil. Jadi setiap proses itu harus ada hasilnya, ada luaran yang jelas di dalam proyek itu.
karena luaran dari proses itu akan digunakan di proses yang lain. Ya. Nah, proses itu ada dua di dalam secara umum ya, yaitu project management processes yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sejumlah pekerjaan dalam project. Yang kedua adalah product oriented processes ya, yang terkait dengan aktivitas penciptaan produk tertentu di dalam proyek gitu ya. Nah, di dalam sebuah proyek itu kedua proses itu saling berkaitan ya. Nah, ini sebagai coexist and overlapping fenomena karena kedua proses itu saling tempat tindih, proses manajemen proyek dan proses orientasi produk gitu ya. Nah, itu dua yang saling overlapping ya di dalam satu proyek. Kemudian proses di dalam manajemen proyek ini dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu ada initiate ya, ada planning, ada executing, ada controlling, dan ada closing ya, memulai, merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan menutup ya. Nah, proses initiation itu adalah persiapan pelaksanaan proyek ya, termasuk menyangkut kesediaan stakeholder untuk menentukan tujuannya dan sepakat untuk komit ya mendukung proyek itu dalam alokasi berbagai sumber daya. Kalau proses planning itu adalah terkait dengan perencanaan pelaksanaan proyek ya, dalam hal ya ruang lingkupnya, durasinya, biaya, kualitas, dan parameter-parameter yang lain. Dan executing itu adalah mengkoordinasikan orang-orang, sumber daya ya untuk menjalankan pekerjaan ya agar menghasilkan output yang diinginkan atau ditargetkan. Kemudian kalau controlling itu adalah mengawasi agar seluruh kegiatan itu konsisten ya, mengarah kepada tujuan yang dicapai. Kemudian kalau closing itu adalah persetujuan formal bahwa proyek itu telah berakhir dan outputnya sesuai dengan target. Ya. Nah, ini adalah diagram kelompok proses yang mulai dari initiate, planning, executing, controlling ya. Controlling itu kalau ada yang tidak sesuai ya direncanakan ulang, dikerjakan lagi. Ya, sampai berhasil. Kalau berhasil maka bisa berlanjut ke dalam proses closing. Ya. Nah, sini ya tadi penjelasan gambar tadi ada hubungan masing-masing kelompok proses itu, tanda panah menunjukkan aliran, ya, dokumen atau informasi yang dibutuhkan oleh satu kelompok proses dan kelompok proses yang lainnya. Nah, kelompok proses ini memiliki keterkaitan yang sangat erat ya dengan fase di dalam siklus manajemen proyek, di mana pada setiap fase itu ada aktivitas kelompok ya proses yang bisa overlapping ya, saling tumpang tindih ya, overlapping itu. Nah, ini diagramnya mulai dari fase awal ya, sumbu Y, sumbu X-nya ini adalah waktu, sumbu Y-nya adalah level aktivitas ya. Di mana pada proses inisial memulai itu beririsan dengan proses perencanaan, proses perencanaan juga beririsan dengan proses eksekusi, beririsan dengan proses controlling juga, dan beririsan juga dengan proses mulai closing gitu ya. Nah, ini. Dari mulai fase desain ya, seperti tadi fase implementasi juga sama ya, masing-masing fase itu ada initiate, ada planning, ada executing, ada controlling, dan ada closing. Bagaimana interaksi antar proses? Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa PMK itu punya namanya butuhkan aktivitas manajemen yang tahapannya diwakili oleh kelompok proses. Seperti ini ya. Ada project management itu ada project integration management, ada project scope management, ada project. Jadi kemarin ya integrasi, manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi, manajemen risiko ya, dan manajemen pengadaan ya. 9 knowledge area yang sudah saya singgung sebelumnya gitu ya. Nah, ini adalah pemetaan dari setiap knowledge area ke dalam kelompok proses ya, mulai dari initiate ya. Kalau initiation itu hanya ada pada ruang lingkup ya.
Kemudian di perencanaan itu semua harus ada perencanaan, semua knowledge area ini. Di executing ini yang dieksekusi adalah project integration management, project quality management, project human resource management, dan project communication management sampai project procurement management sampai kepada controlling, ya controlling semua kecuali SDM dan pengadaan. Ya. Kemudian closing itu berarti fokus kepada administrative closure, ya, jadi penutupan secara administratif dan kontrak, ya penandatanganan kontrak. Itu berarti kaitannya dengan pengadaan dan komunikasi atau manajemen komunikasi. Ya, nah proses initiating tadi ya, jelas ya. Proses memulai project tadi ya. Nah, kalau proses planning berarti seluruh knowledge area membutuhkan aktivitas perencanaan karena sangat berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi sumber daya. Nah, notaran proses dibagi menjadi dua bagian, yaitu core proses ya, jenis aktivitas yang terkait langsung, ruang lingkup, waktu, biaya, resiko dan integrasi ya. Kemudian ada proses pendukung, yaitu manajemen resiko, komunikasi, sumber daya manusia dan pengadaan. Ini ya, ada core processes dan facilitating processes. Kemudian executing adalah proses aktivitas di mana pekerjaan yang telah digariskan di dalam proyek dilaksanakan atau diterapkan ya, baik yang sedang dalam keadaan berjalan ya. Nah, ini eksekusi ya. Ini ada integrasi ya dari berbagai proses pendukungnya tadi ya, pengadaan, kualitas ya. Kemudian human resource, komunikasi ya. Kemudian executing ini berarti melibatkan area manajemen integrasi, manajemen kualitas, SDM, komunikasi dan pengadaan. Ya, ini kan kaitannya dengan eksekusi gitu ya. Menjalankan dengan sumber daya yang ada. Ketika proyek berjalan, maka dilakukan aktivitas pengawasan ya, terutama yang berkaitan dengan semua area pengetahuan kecuali SDM dan pengadaan. Nah, ini adalah proses pengendalian ya yang melibatkan komunikasi ya. Kalau mengendalikan pengawas itu berarti kaitannya dengan komunikasi ya. Kemudian integrasi juga ya. Nah, ini juga nantinya harus didukung oleh verifikasi ruang lingkup ya. Kemudian scope change control, ya, pengendalian perubahan ruang lingkup, kemudian pengendalian waktu, pengendalian biaya, kualitas, dan manajemen risiko. Kemudian penentuan proyek, ya. Nah, ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu manajemen pengadaan dan manajemen komunikasi. Nah, ini ya, procurement yang terkait pengadaan itu karena kaitannya dengan kontrak close out, ya. Penutupan kontrak ya, penyelesaian kontrak. Yang kedua adalah komunikasi karena di situ ada penutupan secara administratif yang membutuhkan komunikasi yang intens ya untuk memastikan bahwa semua administratif deliverable ya itu sudah dipenuhi. Gitu ya. Kemudian keterkaitan antar aktivitas proyek ya. Jadi ini dari PMBOK itu adalah keterkaitan ya, antara konsep yang pertama adalah siklus proyek, siklusnya, ya, fasenya, ya, kelompok proses dan knowledge area. Ya. Nah, relasi itu apa sih? Relasi itu adalah setiap proyek ya, misalnya nih proyek TIK, nah, itu kan punya siklusnya masing-masing, ya, sesuai dengan tipe dan karakteristik proyek yang ada. Misalnya terbagi atas instalasi jaringan komputer, implementasi paket aplikasi, pembuatan perangkat lunak, ya, migrasi terbaru itu kan terkait, gitu ya. Demikian juga proyek yang sifatnya untuk elektronika, itu kan punya karakteristiknya masing-masing, pembuatan robot, pembuatan sensor, ya, atau misalnya instalasi listrik, ya, maupun pembuatan perangkat elektronik yang lain. Nah, itu kan masing-masing memiliki kekhasan secara siklus ya. Karena proyeknya juga lain-lain. Dalam sebuah siklus proyek itu ada fase-fase yang dilalui secara metodologis. Ya, setiap fase perlu diperhatikan ya bagaimana mengelola 9 buah
area pengetahuan tadi, ya, di mana masing-masing area pengetahuan itu dilakukan aktivitas manajemen, ya, di dalam bentuk penyelenggaraan sejumlah kelompok proses yang tadi, ya, tadi ada beberapa kelompok proses, ya, bersama detailnya masing-masing, ya. Oke, nah, mungkin ada pertanyaan, ya, dari penjelasan yang ringkas tadi, ya, supaya apa namanya? Ya, apakah materi yang dijelaskan cukup jelas, ya? Ataukah ada yang mau didiskusikan, ya? Ini kemarin tugasnya sudah sudah dibuat, ya. Nah, ini proposal proyek dan bisnis case, ya. Ya Pak, sudah Pak. Sudah, ya. Kurang satu yang belum, ya. Yang apa namanya? Yang ini itu yang proposal proyek ini 9 sudah, ya, kurang satu. Kemudian jadi kalau kelompoknya itu sama, ya, nggak apa-apa, ya, anggota kelompok tim itu mau enggak dokumen yang sama, karena kan satu kelompok, ya. Kemarin kita bagi berapa? 4, ya. 4, ya, masuk kelompok 4 orang, ya. Jadi 4 kelompok. Business case juga sudah 9, kurang 1 yang assign. Ini masih 10 yang tergabung di Google Classroom, ya. Berarti teman-teman yang belum bergabung, tolong diinfo untuk bergabung, ya. Wahyu Rifki. Baik, Pak. Oke. Nanti, ya, setelah kalian membuat dokumen itu, ya, selanjutnya adalah nanti membuat apa namanya, itu kan dokumen di project origination, ya. Kemudian dokumen di project planning atau project initiating, ya. Nanti akan saya share juga, ya. Ini nanti bisa dilanjutkan, ya, untuk tugas berikutnya, ya. Mungkin minggu depan, ya, kita sudah mulai mengerjakan yang apa namanya, yang deliverable untuk project initiating ataupun project project planning, gitu, ya. Oke, apakah cukup jelas, ya, dari materi yang saya jelaskan? Atau ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum ada Pak. Oke. Dari saya cukup juga ada Pak. Oke, ya. Kalau memang saya cukup, Pak. Ya. Oke, ya. Nanti akan saya unggah materinya dan beberapa template, ya. Beberapa template untuk yang tugas berikutnya nanti bisa dicek dulu, gitu, ya. Nanti ada ini sebentar. Deliverable. Ya. Ini baru join nih temennya nih. Nah, ini nanti di project initiation ini dokumennya lebih banyak lagi, gitu, ya. Nanti mungkin dicicil dulu, ya. Apa namanya, 55, ya, atau berapa dulu. Nah, nanti di project initiation itu ada, kelihatan, ya? Filenya kelihatan? Terlihat. 10 file? Pak, jelas Pak. Terlihat, Bapak. Oke. Nah, ini udah project charter, ya. Yuk, gimana sih isi dari project charter itu? Nah, ini, ya, misalnya ini nama proyeknya ini, ya, kemudian timnya siapa, agensinya, ya. Nah, ini project charter ini. Ada description, objektif, ya. Kemudian critical success factor, constraint, otoritas, ya. Nah, seperti ini. Memastikan tujuan,
Ya, faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan yang paling penting, constraint, ya, itu hambatan apa kira-kira yang nanti bisa menghambat project, kemudian otoritasnya siapa saja. Itu project charter ya. Kemudian project initiation, jadi initiation kick off meeting agenda, ya. Jadi di rapat itu kayak notulensinya begitu ya. Siapa yang hadir ya, project manager, tim proyek, pihak sponsor, dinas kepariwisataan ya, pihak perhotelan, pihak tour and travel, pihak restoran dan seterusnya yang terlibat ya. Agendanya apa? Misalnya pengenalan dari project manager ya, waktunya berapa menit ya. Kemudian pernyataan dari sponsor. Ya, kemudian project request and background. Nah, dijelaskan di ruang lingkup dan seterusnya. Kemudian informasi tambahannya, ada handout-nya enggak? Materinya ada enggak? Rancangan proyek, proposal proyek, dokumen apa yang menjadi handout bagi peserta proyek itu ya. Peserta rapat itu. Kemudian apa keputusan yang dibuat, dampaknya apa, apakah ada aksi yang diperlukan ya. Nah, kemudian ya ini sebenarnya sistem akan ditempatkan. Kemudian siapa yang diperlukan untuk memfollow up inisiasi proyek ini gitu ya. Kemudian ada proyek penyataan ruang lingkup. Wah, ini ruang lingkupnya ditulis juga nih untuk memastikan ya. Nama proyeknya apa, tanggal, agensi, kontak, manajer proyek, ya. Ya, kemudian sini ada kebutuhan bisnis, ya. Kemudian konten proyeknya itu apa saja. Ya. Kemudian, oke, hasilnya atau tujuannya, ya. Nah, tujuannya ini. Hasil proyek ini apa? Apa indikator yang memastikan proyek ini dikatakan selesai? Nah, gitu ya. Project scope statement ya. Kemudian ada WBS ya. WBS work breakdown structure. Biasanya nah, ini ya bisa dibuat informasinya fase penyiapan, nama aktivitas, waktu ya. Kemudian dia bergantung kepada kemudian mengidentifikasi resiko ya, termasuk sini ya. Kemudian perencanaan awal, nah ini nanti bisa menjadi template kalian ya. Kemudian fase desain ada feasibility study, desain database ya, misalnya architectural design ya. Bisa disesuaikan ya. Implementasi ini ngapain saja, desain alurnya, merancang arsitektur fisiknya misalnya. Implementasinya apa? Buatan panel misalnya ya, perakitan dan seterusnya. Kemudian ada pengujian lingkungan, pengujian database, pengujian program, pengujian panel elektronik gitu ya. Seperti itu. WBS. Perencanaan kualitas. Jadi quality-nya ini ya. Nah, quality ini ya berarti kebijakan kualitas sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. Dengan menggunakan bahasa misalnya Indonesia.
jelas ya. Dilaporkan setiap minggu, ada dokumentasi setiap fase, evaluasi kinerja, audit setiap bulan ya. Verifikasi kebutuhan bisnis setiap bulan, pengujian, evaluasi, dan seterusnya. Quality plan gitu ya. Oke ya, kira-kira itu teman-teman ya. Nanti coba akan saya unggah. Silakan nanti kalian pelajari dulu sebelum selanjutnya nanti bisa dikerjakan gitu ya. Untuk materi dulu. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you semuanya.